Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Kelas 3 MI Tarbiyati Syarifah. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Nah, kali ini materi yang akan Ibu sampaikan yakni tentang keberagaman peran di sekolah. Tema 3, subtema 3 dan 4 untuk pelajaran PKN. Setiap orang pasti memiliki perannya sendiri-sendiri, bukan? Begitu juga untuk semua warga sekolah. Siapa saja semua warga sekolah itu? Ya, benar. Ada guru, siswa, kepala madrasah, admin TU, staf keuangan, kemudian ada juga tukang kebun, yakni Pak Heri ya, juga ada Pak Tusiran sebagai staf keamanan. Setiap warga sekolah memiliki peran yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut merupakan keberagaman karakteristik individu. Seluruh warga sekolah melaksanakan tugas sesuai peran masing-masing. Jadi perannya itu tidak sama ya. Tidak mungkin dalam sebuah organisasi itu perannya sama semua, tidak mungkin. Juga di sekolah beda-beda peran yang dibawakan. Kira-kira apa saja ya peran masing-masing warga sekolah? Mari kita cek. Ada guru, tugasnya mendidik siswa. Kemudian ada juga siswa. Guru tanpa siswa itu pendidikan tidak akan berjalan. Siswa bertugas untuk apa? Berperan sebagai penuntut ilmu. Jadi tugas utama seorang siswa itu adalah belajar. Kemudian ada kepala sekolah atau kepala madrasah. Yakni di sini Pak Ali ya. Tugasnya apa atau perannya apa? Yakni memimpin semua urusan yang ada di sekolah. Kemudian ada tukang kebun, yakni membantu membersihkan lingkungan sekolah. Di sini fungsi dari Pak Tu atau Bu Jija, nah itu hanya membantu saja. Kalau di dalam kelas tetap berlaku tiket kelas. Jadi untuk kebersihan kelas masing-masing maka tanggung jawab warga sekolah ya. Setiap warga sekolah melaksanakan tugas sesuai peran masing-masing. Setiap warga sekolah tidak saling mengganggu saat melaksanakan tugas masing-masing sehingga tercipta kerukunan. Jadi harus mengerti porsi peran masing-masing. Jadi dijalankan sesuai perannya masing-masing. Kemudian peran dalam kelompok. Tentu ketika kalian sedang belajar itu pasti ada tugas kelompok. Misalkan ya kalau di kelas, nah itu ada perannya masing-masing. Laksanakan tugas dapat dilaksanakan secara berkelompok maupun perorangan. Saat melakukan tugas berkelompok, setiap anggota kelompok memiliki peran. Pembagian peran akan menentukan tugas masing-masing. Misalnya, guru bertugas memberi tugas kelompok. Diberikan kepada siapa? Kepada ketua kelompoknya, yakni yang memimpin jalannya diskusi kelompok. Kemudian dari ketua diarahkan lagi ke siswa anggotanya tadi. Untuk apa? Untuk mencatat hasil diskusi. Kemudian siswa yang lain dalam suatu kelompok bertugas mempresentasikan hasil karyanya. Sikap bersatu. Pernahkah kalian mendengar bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh? Ya pasti pernah dengar ya. Ibaratnya kalian melihat sapu, baik itu sapu lidi ataupun sapu ijuk. Nah, kalau yang kita buat nyapu itu hanya
satu batang saja dari lidi, maka dia tidak akan bisa kita gunakan untuk menyapu. Makanya harus ada banyak lidi diikat menjadi satu sehingga kita bisa menggunakannya. Jadi istilahnya seperti itu. Setiap kegiatan bersama dapat dilakukan dengan baik jika menunjukkan sikap bersatu, diantaranya yakni pertama, menghargai perbedaan yang ada. Semua perbedaan itu pasti ada ya anak-anak ya. Tapi bagaimana caranya supaya perbedaan itu bisa membuat kita menjadi bersatu. Yang kedua yakni tolong menolong tanpa membedakan orang lain, baik itu tetangga atau teman kita. Semuanya kita tolong karena kita adalah makhluk sosial yang memang saling membutuhkan bantuan orang lain. Ketiga, tidak mementingkan diri sendiri, tidak egois. Jadi kita harus tetap memperhatikan atau menolong orang lain jika orang lain membutuhkan. Jadi tidak hanya mementingkan dirinya sendiri. Yang terakhir, menghargai hasil pekerjaan orang lain. Bagaimanapun hasil pekerjaan orang lain itu harus kita hormati, harus kita hargai. Sikap bersatu sebaiknya kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu wujud sikap bersatu adalah saling tolong menolong. Kalau kita menolong orang lain, insya Allah orang lain juga pasti senang menolong kita saat kita dalam kesusahan. Apa manfaat sikap saling menolong di masyarakat? Yakni pertama, menumbuhkan rasa saling toleransi antar warga masyarakat. Kedua, mempererat persaudaraan antar warga. Tiga, membuat lingkungan rumah menjadi lebih menyenangkan. Keempat, menumbuhkan rasa persatuan di masyarakat. Apa saja sih yang termasuk sikap saling menolong di masyarakat? Banyak anak-anak. Misalnya membantu menyeberangkan seorang nenek atau kakek saat di jalan raya. Kemudian melihat teman bersepeda kemudian jatuh, nah itu wajib kita tolong. Membantu tetangga yang sedang kesusahan atau menjenguk tetangga yang sedang sakit, nah itu juga sikap saling menolong di lingkungan masyarakat. Nah itulah tadi yang dapat Ibu sampaikan dalam materi PKN. Semoga anak-anakku semua bisa memahami materi yang dapat Ibu sampaikan. Jangan lupa harus senantiasa belajar, dibaca bukunya di rumah, dikerjakan tugas-tugasnya supaya tidak menumpuk. Tiap Sabtu kalian harus mengumpulkan semua atau keseluruhan tugas yang Ibu berikan dari hari Senin. Sekian yang dapat Ibu sampaikan, kurang lebihnya Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.